Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam memaknai hadiah sebagai rezeki dari seseorang yang sepatutnya tidak boleh ditolak. Akan tetapi, tidak semua hadiah dihalalkan dalam Islam. Ada bentuk hadiah yang dilarang bahkan diharamkan untuk menerimanya. Lalu, apa saja bentuk hadiah yang mengundang dosa? Siapa saja yang rentan menerima hadiah yang terlarang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hadiah sogokan agar urusan lancar. Di antara hadiah yang terlarang adalah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk urusan tertentu. Misalnya, seseorang menyogok orang yang punya jabatan agar memperlancar urusannya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempekerjakan seseorang dari Bani Asad, yang namanya Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, "Ini bagimu dan ini hadiah bagiku." Secara spontan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Beliau memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersabda, "Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus?" Lalu ia datang dengan mengatakan, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku." Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah apakah ia menerima hadiah ataukah tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat. Lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Praktik sogokan dalam bentuk memberi hadiah kepada seseorang yang memegang jabatan merupakan khianat. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, hadiah bagi pejabat atau pegawai adalah gulul atau khianat. Hadis riwayat Ahmad. Pejabat yang menerima hadiah dengan jaminan memperlancar suatu urusan juga termasuk pekerjaan yang dilaknat Allah Azza wa Jalla. Seorang istri dikatakan zalim ketika mengetahui suaminya mendapat sogokan dari seseorang namun tidak mencegahnya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak hanya melaknat orang yang menerima sogokan, melainkan juga orang yang memberi sogokan. Di mata hukum, praktek sogok menyogok disebut sebagai korupsi. Hadiah untuk tambahan gaji. Mendapat hadiah dari seorang murid untuk memberikan nilai yang bagus juga termasuk hadiah yang terlarang. Syekh Dr. Ahmad Al-Khalil Hafizahullah berkata, termasuk pula hadiah yang terlarang dari seorang murid kepada gurunya. Itu termasuk hadayal ummal yang tidak dibolehkan. Baik itu diberi setelah kenaikan kelas atau sebelumnya. Baik hadiah itu diberikan dalam rangka memberikan manfaat kepada guru agar bisa memberikan nilai yang bagus atau cuma sekedar membalas budi baik semata. Alasan tidak dibolehkannya hadayal ummal sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang dipekerjakan dalam suatu amalan, lantas ia mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut,
kemudian ia mendapatkan tambahan lain dari pekerjaan itu, maka itu adalah gulul atau hadiah khianat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang telah mendapatkan gaji dari kas negara karena pekerjaan yang ia lakukan, maka tidak boleh baginya mengambil sesuatu yang lebih sebagai timbal balik dari pekerjaannya. Al-Qurtubi mengatakan tentang hadis Hadayal Ummal bahwa hadis tersebut adalah dalil yang sahih, menunjukkan hadiah yang diberikan kepada pejabat, hakim, serta pegawai yang mengurus hajat kaum muslimin tidaklah dibolehkan. Hadiah tersebut adalah hadiah gulul atau khianat dan menunjukkan haramnya. Hadiah parsel untuk pejabat. Parsel identik dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri umat Islam. Menjadi hal lumrah bagi seorang muslim yang mampu membagikan parsel untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hal itu akan membuat kalian saling mencintai." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka dari itu, saling memberi hadiah merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Namun, hadiah dalam bentuk parsel yang diberikan kepada pejabat ini termasuk yang dilarang karena ada maksud tertentu. Misalnya, hadiah yang diserahkan kepada pejabat atau para hakim. Mereka bisa mendapati hadiah karena jabatannya. Seandainya mereka adalah rakyat jelata seperti kami, tentu mereka tidak mendapatkan parsel yang istimewa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hal ini dalam fatwanya. Rasulullah SAW bersabda, hadiah bagi pekerja termasuk gulul atau pengkhianatan, yaitu jika seseorang sebagai pegawai pemerintahan, dia diberi hadiah oleh seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hadiah semacam ini termasuk pengkhianatan atau gulul. Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikit pun oleh pekerja tadi, walaupun dia menganggapnya baik. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, para ulama tidak berselisih pendapat mengenai terlarangnya hadiah bagi pejabat. Ibnu Habib menjelaskan, para ulama tidaklah berselisih pendapat tentang terlarangnya hadiah yang diberikan kepada penguasa, hakim, pekerja, dan penarik pajak. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, adapun hadis Abu Humaid, maka di sana Nabi SAW menjelek-jelekkan Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah yang dihadiahkan kepadanya. Padahal kala itu dia adalah seorang pekerja saja, ia pun sudah diberi jatah upah oleh atasan. Sahabat beriman, Islam memang mengajarkan untuk tidak menolak hadiah. Namun pemberian hadiah berupa suap merupakan hal yang dilarang dan hukum menerimanya diharamkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.